Beberapa hari setelah bunga terakhir mengering dan pesan Kantil terbaca, Ayla memutuskan mengobrol dengan neneknya, Nyai Warti, perempuan tua yang selama ini lebih banyak diam ketika pembicaraan soal arwah dan sumur tua muncul. "Nek, nenek pernah dengar nama Kantil?" tanya Ayla sambil memperlihatkan foto tua yang pernah ditemukan di gudang. Nyai Warti menatap foto itu lama sekali. Lalu pelan-pelan, ia berkata, "Aku kenal dia. Bahkan lebih dari itu." Ayla terpaku. "Maksudnya?" Dengan suara pelan dan bergetar, nenek mulai bercerita. Dulu, saat Nyai Warti masih remaja, ibunya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Kantil. Mereka tinggal di rumah besar itu sebelum akhirnya terbakar saat masa penjajahan. Kantil, yang dikenal sebagai gadis pintar dan baik hati, diam-diam menyukai Wiranata, pemuda dusun yang sering membantu ayahnya memperbaiki alat-alat pertanian. "Tapi cinta Kantil bertepuk sebelah tangan," ujar Nyai lirih. "Wiranata justru dekat dengan saudara jauh dari pihak ibuku, yang tak lain adalah nenek dari Raka." Ayla terkesiap. "Berarti, keluargamu dan keluarga Raka sudah terhubung sejak dulu?" Nyai mengangguk. "Itulah kenapa kamu bisa melihat Kantil. Kenapa kamu bisa merasakan dia? Karena darah kita pernah bersentuhan dengan takdirnya." Ayla mematung. Semua mulai masuk akal. Mengapa Kantil tak langsung menampakkan diri ke Raka? Kenapa justru Ayla yang lebih sering berinteraksi dengannya? Mungkin, karena di balik semua ini, Kantil ingin seorang perempuan lain memahami luka hatinya. "Dia tidak butuh dukun atau pemanggilan arwah," ujar Ayla pelan. "Yang dia butuhkan cuma didengar dan dikenang." Dan di saat itu, gelas yang tadinya kosong di meja tiba-tiba pecah tanpa suara, seolah waktu yang lama terhenti, kini sudah benar-benar selesai. Senja terakhir sebelum Ayla pulang ke Jakarta, ia dan Raka duduk berdua di bel bambu belakang rumah, menghadap kebun melati yang dulu terasa sunyi dan menyeramkan. Kini, tempat itu justru terasa teduh dan damai. Di antara mereka, terletak sebuah gelas kaca baru, diisi air jernih dan kelopak melati segar. Bukan untuk memanggil arwah, tapi sebagai simbol perpisahan dan penghormatan. "Gelas terakhir," ucap Ayla sambil tersenyum. "Untuk Kantil, dan semua cinta yang tak pernah sampai." Raka mengangguk. "Dan untuk kita, yang belajar mencintai tanpa harus menunggu akhir tragis." Mereka menunduk sejenak, dalam hening yang penuh makna. Di udara, samar terdengar hembusan angin seperti bisikan bukan seram, tapi seperti ucapan selamat tinggal. Ayla berdiri, bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah, ia menatap Raka dan berkata, "Cinta bisa datang dari masa lalu, tapi yang menjadikannya nyata adalah masa depan." Raka tersenyum. "Kalau begitu, biar aku yang menjaga masa depan itu." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, tapi sebuah liontin kosong. "Untuk bunga melati kering itu. Supaya kamu selalu ingat, cinta sejati gak harus sempurna, cukup saling menemani, bahkan dalam ketakutan." Ayla menerimanya, menahan haru. Mereka saling menatap. Kali ini bukan dengan penasaran atau rasa takut, tapi dengan harapan. Dan saat Ayla melangkah pergi, sehelai kelopak melati jatuh dari pohon, tepat ke dalam gelas. Air tetap jernih. Tak ada warna merah. Tak ada riak. Tak ada arwah. Hanya kenangan dan cinta, yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk mengejar cinta yang sempurna, yang saling memiliki, yang tak terpisahkan, yang berakhir bahagia. Namun, kisah Kantil, Ayla, dan Raka mengajarkan hal yang jauh lebih dalam, bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan memahami dan melepaskan. Kisah ini adalah pengingat bahwa ada cinta-cinta yang lahir di waktu yang salah, tumbuh dalam diam, dan terkubur bersama penyesalan. Namun bukan berarti cinta itu sia-sia. Ia tetap hidup, sebagai pelajaran, sebagai ingatan, dan kadang, sebagai arwah yang belum tenang. Tapi ketika cinta itu akhirnya didengar, dimengerti, dan diberi ruang untuk berpamitan, ia bisa pergi dengan damai. Ayla dan Raka bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menjahit ulang benang takdir yang sempat terputus oleh masa lalu. Dalam segelas air kembang, mereka belajar bahwa luka lama bukan untuk dihindari, tapi untuk disembuhkan bersama. Karena pada akhirnya, cinta tidak selalu tentang selamanya.
Kadang cinta hanyalah tentang keberanian. Berani mengingat, berani mengikhlaskan, dan berani mencintai kembali dengan hati yang lebih utuh.